Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu sejati tinggallah sepi. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا رب بلغه الوصيلة. يا ربي صل على محمد، يا رب خصه بالفضيلة. يا ربي محمد، يا رب ارضى عن الصحابة. يا ربي صل على يا رب صل على محمد، يا رب خصه بالفضيلة. يا ربي
محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه الله يعلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Selamat datang kepada Ibu Kiai Ibnu Haji Ani Sa'adi Al-Batawi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati sahibul bait, keluarga besar almarhum Haji Mu'allib bin Haji Mahbub, yang kita doakan mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang saya hormati para alim ulama, para asatiz, para ustadzat yang hadir, al-makhsus guru kita yang sudah berada di tengah-tengah kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi beserta ibu, yang kita doakan guru kita ini senantiasa dibimbing dan diberikan keberkahan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat, para orang-orang tua kami, Bapak RT, Bapak RW yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, para bapak, ibu, jamaah sidang peringatan haul ketiga almarhum Bapak Haji Mu'allib bin Haji Mahbub, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dirahmati dan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-makhsus tamu undangan kita, kecintaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para yatama, para anak-anak yatim, para adik-adik kita, yang mudah-mudahan dengan wasilah kumpulnya mereka Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, puja-puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini alhamdulillah acara kita telah diawali tadi dengan pembacaan surah Yasin, zikir dan tahlil, dilanjutkan dengan pembacaan maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba kita memasuki acara inti pada kesempatan haul pada malam hari ini. Namun sebelum tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita buka terlebih dahulu dengan sama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan diberkati suratul Fatihah pada malam hari ini kita khususkan kepada almarhum Bapak Haji Mu'allib bin Haji Mahbub. Dengan wasilah kumpulnya kita pada malam hari ini, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosa diampuni dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan orang-orang tua kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini juga mudah-mudahan dari wasilah kumpulnya kita pada malam hari ini, orang-orang tua kita semua diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Meningkat acara selanjutnya, para jamaah sekalian, kita dengarkan sambutan dari sahibul bait mewakili keluarga besar almarhum Bapak Haji Mu'allib bin Haji Mahbub, yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Rohmani SH. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita membacakan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat dan hidayahnya yang begitu besar sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka haul ketiga 1000 hari mengenang wafatnya almarhum ayahanda almarhum Haji Mu'allib bin Haji Mahbub. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta sahabatnya dan keluarganya, sehingga mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW hingga yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami atas nama keluarga besar almarhum Haji Mu'allib bin Haji Mahbub mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkenannya bapak-bapak, ibu-ibu hadir di tempat ini
dalam rangka mendoakan mendiang almarhum ayahanda Haji Mu'alib bin Haji Mahbub. Semoga supaya pada malam hari ini almarhum diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya. Bapak Ibu, haul ini merupakan selain untuk berdoa pada ayahanda, kami berharap merupakan ikatan untuk mempererat ikatan kekeluargaan, silaturahim keluarga besar kaum muslimin wal muslimat, agar tambah mempererat ikatan keluarga besar Haji Mu'alib bin Haji Mahbub. Bapak Ibu yang kami hormati, ayahanda almarhum Haji Mu'alib bin Haji Mahbub masa hidup merupakan orang tua kami yang begitu gigih dalam mendidik kami sekeluarga, sehingga kami tidak dapat membalas segala tetes air keringatnya dalam mendidik anak-anaknya. Begitu besar tanggung jawabnya. Kami selaku anaknya tidak dapat membalas walaupun hanya setetes keringat ayahanda. Kami hanya dapat mendoakan semoga arwah almarhum diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, malam hari ini, kami atas nama keluarga juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penerimaan tutur kata ada yang kurang berkenan. Saya mohon atas nama keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang langkah kaki bapak-bapak, ibu-ibu hadirin menjadi catatan amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat berguna untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna manahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qadamu wa asyarahum wa kulla sayin ahsanahu fi imamin mubin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahi al-azim. Amma ba'du. Yang kami hormati pada hari ini yaitu Syekhul Bait yang mengundang kita, ada apa gerangan hingga terjadinya haul. Kita akan diperkenalkan oleh Gabriel. Ada apa sih sebenarnya ini yang gak pernah dibedah, Pak? Katanya kalau haul sedekah, tapi sedekah pada anak yatim bukan sedekah. Asal sedekah tuh awal masakin. Jadi kalau udah kumpul-kumpul gini ke anak yatim, itu dihina sama Allah.
Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, pada hari ini haul orang tua kita yang bernama almarhum Haji Mualid bin Haji Mahdud. Mudah-mudahan hari ini kita kirim email. Ini email Pak hari ini ditransfer tuh email. Mana emailnya? Iya karena abudu wa iya karena sa'in. Itu siapa di dalamnya? Iya karena abudu. Anaknya, bapaknya udah gak ada iya karena abudu. Di mana mengikuti jalan ihdinas siratal? Maka tadi ada baca maulid. Siratal ladzina minan nabiyyin wasidikin wasuhada wasolin. Sehingga tadi dikatakan bahwa 3 perkara yang harus kita cermati. Bukan hanya dibaca. 1, bagaimana sih anak yang soleh? Bagaimana sih sedekah jariyah? Bagaimana ilmu yang manfaat? Nah, ini rupanya jarang. Makanya saking banyaknya sedekah kayak gini dicap oleh banyak aliran bid'ah katanya. Karena banyak gak manfaat. Maulid banyak gak manfaat. Maulid yang diundang orang-orang kaya. Haul orang-orang kaya, anak yatim nonton, ada urusannya apa? Nah, ini susah. Mana makna Quran? Mana hakikat Qurannya? Gitu loh. Nah, kalau kita cuma sedekah, gue bingung. Makanya saya kalau diundang sedekah, ogah. Kamu saya orang saya kalau undang pakai sedekah, ogah ya. Aja monggo susah disedekahin. Ya, kan gimana? Bapak mau orang kaya disedekahin? Hina. Yang namanya sedekah itu fuqara masakin. Minimal kita hari ini makan kue udah ada anak yatim. Balance. Nah, makanya banyak orang mau meninggal dunia pada melotot Pak. Dibacain surah Yasin bukan malah diem malah berontak. Bapak lihat. Makanya kalau ada orang meninggal dunia jadi pencet-pencet. Orang lagi sekaratul maut dipencet sono dipencet sini. Bukan. Itu ruhnya lagi sedang keluar jalan. Ruh ini gampang Pak keluarnya. Kenapa keluarnya? Diaudit selama 40 hari. Sobat Cio, mana you know audit this day, Cio, mana you know? Yes, I don't know. Iya sedikit-sedikit boleh juga Pak kan. Jangan dia kayaknya orang Islam kayaknya kerek banget, kagak ngerti agama, kagak ngerti bahasa. Apa permasalahannya? Orang mau meninggal dunia baru disuruh qoblamin anfusakum. Nih kata lo baca nih buku lo. Nah disuruh baca buku kita. Nah makanya hari ini bertepatan juga kita sudah memasuki bulan Hijriyah. Besok masuk bulan nasional namanya tahun baru. Lihat, semua perusahaan hari ini sedang diaudit. Ya, lo nggak kerja di diam lo, nggak ngerti lo. Gue kayaknya karyawan. Makanya, jadi kiai karyawannya perusahaan asing lagi. Jadi intelektualnya lumayan lah Pak, alhamdulillah. Jadi gak melulu agama mulu, ya kalau melulu agama mulu kagak ngerti audit apa audit. Jadi kita dakwah orang boleh bingung, kagak ngerti. Islam harus luas penjabarannya. Audit itu ditanya oleh Allah. Coba buka buku harian kita. Ini ibu punya buku harian kita. Buka buku mingguannya. Orang laki punya buku mingguan. Lihat. Ya ayuhan nas itu yang di mimbar ngapain tuh? Jumatan. Banyak kagak ngerti. Itu sebenarnya dinasihatin. Coba hari Minggu ini, hari Jumat ini, ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dinasihatin. Nah cuman sayang sekarang yang di mimbar itu banyaknya kagak ngerti. Begitu di mimbar, alhamdulillah pulas semua. Ya Pak di masjid, alhamdulillah. Kenapa? Karena yang datang bukan konsep leadership, bukan seorang pemimpin. Bagaimana dia membawa umat? Ya susah. Lah, maka tadi sebelum acara ini muncul leadership pemimpin namanya Nabi Muhammad. Dibaca berjanjinya nanti bagaimana Rasulullah kepribadiannya agar jadi uswatun hasanah. Nih susahnya Pak, kita di agama kita ini kenapa malah mundur? Kenapa malah mundur? Karena tidak dikaji. Gak ada badan penerapan pengkajian pengamalan Al-Quran. Saya jujur kalau murid saya mengundang saya gak ada hati-hati, sorry saya gak akan datang. Lo gak punya duit, gue bagi duit. Insya Allah gue punya duit. Ya. Dan kalau saya kiainya cuma zikir mulu pagi-pagi dari subuh sampai jam 9. Jenggot gue segini, ya kapan gue punya duit Pak? Terus kapan punya? Ya lah, no way. Pergi kerja, cari rezeki, punya duit, punya rezeki. Santun yang nanti bagi miskin. Gitu Pak. Nah ini bukan saya menghina-hina, ini akhirnya saya lihat, waduh kok Islam begini mulu. Saya dia asing Pak.
Di Perancis, kata orang Perancis, kok Islam kayak begini? Berontak saya. Bila kok Islam begini? Enggak, no way. Saya, this is Muslim. This is pemati sudah. Ilajen Pak Pulun. No, di sini lebaran. Enggak begitu Islam. Nah, kenapa sih haul ini kita mengenang anaknya itu biar menyambung kepada agama. Anaknya biar mengenal Allah. Undang sekitarnya. Oh, ini loh anak almarhum. Ini loh istri almarhum. Ini loh ponakan almarhum. Ini loh saudara almarhum. Kenapa dia berbuat agama? Kemana? Itu anak yatim diundang. Begitu baru. Kata lo akan celaka manusia. Apabila hidupnya cuma hanya ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah ritual, hanya ibadah-ibadah yang dilakukan oleh mereka adalah cuma ibadah individual, bahwa ini muslim. Nah, Allah yang ngomong bukan saya. Orang yang ibadah cuma sholat, puasa, terus haji, nggak pernah sedekah. Ya, susah Pak. Itu surat Al-Ma'un dibacain. Percuma sholat aja. Kenapa Islam ini harus bermasyarakat? Kenapa Islam harus rahmatan lil alamin? Nih, akhirnya banyak aliran-aliran yang mengatakan maulid bid'ah, kumpul-kumpul ini bid'ah. Karena lahirnya dari Saudi Arabia, orang yang paling dan komplek. Nggak mau sedekahnya. Ya, mereka mau. Katanya orang mati, keluar air aja oke. Ya sedekah. Nah, ini perlu kita cermati. Karena Wali Songo sudah memprediksi. Kalau ini ajaran tidak dipraktekkan, udah disosialisasikan, akhirnya Belanda punya aturan. Tidak boleh kumpul seperti ini. Tidak boleh dalam kematian kumpul. Tidak boleh dalam perkawinan kumpul. Tidak boleh dalam hari besar Islam kumpul. Akan ditangkap. Diolah oleh para Wali Songo. Loh, kalau nenek buat sampean. Kalau uang meninggal, kalau uang sedoyo, gak boleh saking keluarga sedoyo kok menikah. Gak boleh piye. Nah, lu Betawi gak ngerti. Nah, lah Islam punya strategi, makanya lakukan dakwah, sampaikan melalui orang meninggal, melalui haul, melalui sunatan, melalui kenduri, semua dipraktek agar penyampaian agama ini lebih mudah. Lah agama lain nggak punya cara Pak. Islam lihat Muharram, anak yatim. Memang kalau orang Pritma juga ngurus dada. Baru kemarin urusannya zakat fitrah. Baru 2 bulan lagi disuruh sedekah lagi korban. Udah sedekah korban katanya, suruh tantuin anak yatim lagi. Katanya bertentangan. Maaf aku mengikutin yang halus sudah begini mah. Maunya Pak numpuk aja ke duit gitu. Nah dia nggak tahu ini sifat gotong royong dan sosial ini tidak akan menimbulkan cemburu sosial dan malah mengganggu persatuan dan kesatuan. Timbul permasalahan ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad. Jadi orang kalau yang ibadah ini cuma ritual aja, ya ampun Pak, geblek udah urusannya. Kapan kita kumpul begini? Kapan kita menjelaskan agama? Nah, makanya ini Allah celak. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun wa yamnauna. Kata anak yatim tuh, gue mau biar gak ada bapak, gue juga kumpul sama kiai, iya nggak Bang? Iya, adik-adik kumpul. Oh, agama Islam tuh hebat ya. Oh iya, sobat senamboan ini. Ya, Islam ya lu walayu lale hebat. Nah, kumpul sama-sama. Kata tukang jeruk, alhamdulillah hari ini ada tambahan, ada yang beli. Biasanya laku 5 kilo, jadi 10 kilo. Ekonomi jalan. Yo, alhamdulillah tukang kue si mbok-mbok dibeli lagi sama keluarganya yang ini keluarga Haji almarhum Walid beli kue. Bayangin Pak. Ekonomi jalan. Nah karena mereka ini orang bahil, kata lo emang dasar orang bahil mah itu susah alhakumut takasur hatta jurutu mau makobir, emang kerjanya numpuk-numpuk harta mulu. Itu mau mati mendelik. Dibacain surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kalau itu dengar, ya Allah inaka. Kenapa dulu saya tidak ikutin kita kalamin mursalin seorang rasul, seorang nabi? Waduh, celaka. Baca suratmu. Ayo. Dibuka nih, baca. Lu diam dulu. Ini dulu nih, pinter dulu. Mau yang ini. Ntar kalau yang gak pinteran ntar dulu. Dibuka innak. Allah siratul mustaqim. Dibuka daily report. Apa daily report? Buku harian.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Apa yang kamu perbuat? Mana? Udah saya sholat mulu ya Allah. Minggu sholat mulu. Lah tapi kagak urusannya sosial gimana? Oke, seminggu gak ada sosial lah. Sebulan gak ada sosial juga. Ada sosialnya dibuka. Weekly, monthly, weekly. Terus apa? Monthly-nya bulanan kagak ada. Yearly, tahunan ada 3,5 liter. Ya ilah 3,5 liter juga beras rasin kali beras yang pernah lu kasih kemarin. Coba. Jadi orang Islam tuh sepelit-pelitnya 3,5 liter bang. Nih pak, dibuka 3,5 liter nyukupin kemana? Mau masuk surga 3,5 liter. Lu beli tuh kelas Asia yang sekali telepon habis. Lah Asia tuh yang suaranya kruk-kruk apa tuh? Kruk-kruk 3 liter baru ngomong assalamualaikum. Ya, ini udah habis ya. Maafnya pulsanya habis 3,5 liter. Lah ini loh. Sehebat-hebatnya motor, walaupun paling irit, tanpa bensin jalan nggak? Sehebat-hebatnya itu yang namanya handphone, biar pakai apa tuh? Ya pakai BB-BB-an apa? Hah? Punya lu? Apa punya aja so tahu. Kalau kagak ada pulsanya, nggak hidup bang. Manusia itu kata lo, kalau tidak ada amal jariahnya, bagaikan dia hidup tak bernyawa. Maka Islam ini menggarisbawahi. Kalau kau benar-benar beriman, buktikan dari hasil imanmu pasti amal soleh. Kalau dari hasil imanmu tidak ada, berarti kosong. Nah ini pak rupanya Allah bilang, kalau orang ngaku beriman, bukti. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimunas shalah wa yutunaz zakah zalika dinul qayyimah. Orang yang beribadah ikhlas itu kelihatan waktu dia sholat. Lihat nih, ya alhamdulillah nih keluarga beliau nih udah sholat sekarang, amin. Kalau dulu mungkin hal-hal ini nggak udah anak yatim. Coba dia doang sholat, nunduk, rukuk, ngungsok, ngerti kagak. Makanya saya dari dulu bener pak, saya kalau nyari guru, gue nggak perlu titel, gue kalau nyari guru, gue nggak perlu yang mau KH, yang mau apa, yang titel bretet, gue gak. Kalau dia belum jadi kiai dikenal orang di kampungnya 1.000 orang, gue gak. Kenapa? Dan cuma titel gue juga bisa. Di Saudi gue datang. Di Saudi pula gue mau bahasa apa? Gue kiai. Ngapa urusannya? Kiai itu pengakuan masyarakat karena ucapan, pendengaran, penglihatan dan ucapnya sesuai dengan Al-Qur'an. Itu kiai. Dan muridnya banyak, profesional. Saya ngaji profesional, pas sistem manajemen yang saya ajarin, manajemen Eropa, manajemen Amerika, manajemen Madinah, dan manajemen juga yang namanya Mekah. Digabung dari mana? Sumbernya Al-Quran. Karena ini manajemen asalnya dari Al-Quran, maka dibawalah Al-Jabar oleh orang Eropa. Nah, orang Eropa dia ngerti bagaimana. Kita udah cukup Islam sudah. Yang penting udah syahadat beres. Pernah kita kaji. Ada huruf ba sama min. Kenapa ada sih? Bismi. Kenapa kita tahu ismu? Kenapa ada alif lam jala? Karena ada Allah. Kita pernah belajar sifat Allah. Kata Allah sifat itu kita perlu tahu. Kita pernah tahu kerjanya Allah? Kita nggak tahu. Bagaimana mau nyambung? Begitu kita sholat, Allahu Akbar, mana nyambungnya? Nah, rupanya almarhum ini mempunyai itikat baik sebelum dia meninggal. Apa yang diharapkan? Sama juga kita. Mudah-mudahan menjadi punya anak yang soleh ya. Apa ini? Cara Allah. Nah, dipertemukanlah kita di majlis zikir ini. Majlis zikir As-Samad ini Pak bukan majlis paling benar, jujur Pak. Enggak, saya bukan orang paling benar. Cuma metodologinya yang saya kembangkan adalah metodologi Quran yang benar. Emang gampang mau jadi orang benar? Gak gampang mau jadi orang benar. Diuji sama tetangga. Soalin lu. Tahu aja undang-undang orang. So kaya lu, ayo. Entar kita beramal. Ya, udah mau baik ini. Gugur. Itu jadi orang alim, bapak-bapak. Bininya galak. Bininya pelit, ya. Ngapain, haul-haul, gak usah. Saya buang duit, gak jadi. Nah, ibu-ibu mau jadi orang alim. Suaminya galak. Ya. Berubah gak? Jangan berubah. Kalau kata Allah kamu sudah pendirian ke atas aku, inna kalamina mursalin, ala sirati masih tansilal ajijirahim. Manjilah-manjilahnya jelas, bagiannya jelas, aturannya jelas, udah ikutin, hanya aku Tuhanmu. Begitu, cuma itu tadi narik nafas kita.
Punya bini begini ya, punya laki begini ya. Nah, kalau mau jadi orang yang punya berkualitas, ikutin Al-Quran, Allah siratil mustaqim. Nah, kita ini kagak mau, Pak. Nah, sekarang manusia kata Allah baik. Manusia aku sudah panggil ke Mekah 5 juta manusia. Apa perkembangan Islam di Indonesia? Korupsi jalan terus. Ceramah makin mahal bayarnya. Ya, gue bingung ngapain ke sana. Ngapain? Karena kita datang ke sana nggak belajar, nyari pahala. Di Mekah nggak ada pahala, pahala sedikit. Sholat gratis, ya, sholat gratis, tawaf gratis, sa'i gratis, jumroh akobah gratis, hukum gratis. Mana pahalanya? Ibadah individu, ibadah ritual. Ibadah hakikat bukan begitu. Ngerti bagaimana belajar konsep seorang leadership, seorang pemimpin yang di Mekah melahirkan para pemimpin. Belajar kata Allah, innaka. Nah, ini kita ngaji Yasin nih, Yasin mesti dibedah, Bang. Ini Yasin kagak dibedah-bedah. Lu kalau gak mau bedah-bedah, lu gua kasih pisang, lu jangan kupas, lu makan kulit-kulitnya lu. Keselak lu. Tuh, lu makan kue yang bungkusan lu, jangan kupas, garas lu, kata orang Betawi lu. Ayo melek, lu makan lu. Ah, betul, non sewu nggih, kalau Pak Sedoyo saking Jawi nggih. Kalau sih ngomongin yang Betawi ki aneh, anak api aja, Pak. Nah, gua ngerti bahasa Jawa. Mau bahasa Betawi ya biangnya, mau bahasa Sunda ya oke. Ya, alhamdulillah banyak pengalaman. Nah, jadi kata Allah, kalau kamu tidak ikut Innaka, nyasar. Karena dia prototip leadership yang telah teruji. Baik dari segi mental spiritual, maupun dari segi sosial, maupun dari segi pemerintahannya. Belajar. Kita belajar, Masya Allahu Akbar. Iya, hebat. Kau lihat bagaimana gak hebatnya Ibrahim AS. Rumahnya lihat bagaimana kering kerontang nih, maka kau bisa jadi hebat. Mekah, Pak, Mekah. Kalau kagak ada Nabi Ibrahim, kagak turun ayat surah, males ke Mekah ngapain? Panas, gersang, mendingan kita ke puncak. Buat enakan di puncak, enakan juga di Puri Kembangan banyak mall, ayo, pohonan banyak. Lah di Mekah gersang mau ngapain? Tapi kata Allah, karena disitulah ada lahir seorang innaka laminal mursalin. Dia menjadi manusia pilihan Allah, turun menjadi berkah. Nih, kalau hari ini keluarga beliau bahwa almarhum Haji Muhalib bin Haji Mahbub ini enggak rame kan, kagak rame kan. Lah, mau ngapain lu? Rugi nih, undang-undang gua lagi, undang-undang kita lagi, berapa aja keluarkan kosnya ini untuk acara kayak gini aja. Tapi ada di balik itu semua karena ada ritual, ada spiritual yang dibangun mengenang bagaimana almarhum atas anak yang dilahirkan ini harus membantu agama, harus mendidik agama. Tuh, baru kita pergi ke Mekah juga punya ilmu. Karena barang siapa yang pergi haji tidak berbekal takwa, puasa kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum agar kamu takwa. Haji agar kamu takwa. Enggak, haji berkata takwa. Kalau udah takwa ngakurin, dia kalau ngakurin enak kan Bang ya. Ngakurin baju gini, pas enak. Kira-kira kalau baju dobrongan enak gak? Maka dipanggil labai, Allahumma labai, diundang ke sini. Lihat tuh wajarnya. Lah malaikat bilang siapa yang undang lu? Kira-kira Bang, kalau ada kejuaraan dunia, banyakan yang nonton atau pemain? Pak, banyak yang nonton pemain. Biasanya yang paling curang penonton pemain. Yang so tahu pemain apa penonton? Penonton so tahu. Goblok lah, tolol lah, pemain dikatain segitu kalau masuk. Ya, orang udah bawa berapa? Nah, pemain itu lihat dikatain mulu. Makanya kalau menjadi kiai, mau jadi orang dikatain mulu sama penonton. Teriak lah, inilah. Nah, belajar prototip pemimpin. Saya jujur Pak, saya jadi kiai kata orang, bukan dari agama loh Pak. Murid saya lihat profesor, doktor, MA. Kenapa? Beliau kan makan teori. Saya ajarkan praktek. Nah, rupanya innaka laminal mursalin ini, kenapa sih Yasin harus dibaca di malam Jumat? Katanya bid'ah. Giliran aja orang main kartu di jalanan, kagak bid'ah. Giliran aja orang, bener Bang, gue main kartu ini nggak tahu. So tahu hati lu. Lu apalagi nggak orang tahu coba nih bujak batang leher lu tahu. Lu saya berani lu. Berani lu. Kampung-kampung gua suruh pulang kampung lu sama lu. Lah, bukan masalah bid'ahnya, karena orang kita ini bikin satu acara tidak dikemas rapi. Sehingga mau
mubazir. Ini yang perlu kita soroti. Dari hasil kritikan beliau kita ambil. Nah, kita dikritik oleh asing. Indonesia dikritik, mana yang sholatnya banyak, kok Islam sekian 10%. Mana hasilnya? Dibuka berita dunia, berapa korupsi? 6,7 triliun istana korupsi, why not? Lah, haji mulu itu. Menterinya haji. Lah, ya, menteri haji, anggota dewan semuanya udah haji. Lah, kepala departemen pertahanannya haji. Lah, terus ngapain? Ditontonlah oleh orang non muslim. Jadi ngapain ke Mekah? Bukan bawa oleh-oleh, malah rusakin agama. Tidak punya integritas. Akhirnya jatuhlah kita. Duit kita kalah. Yang pakai peci 2 kalah sama si botak. Lah, tahu si botak, Pak? Hah? Botak, tahu udah botak? Si botak ngalahin peci. Duit kita 100.000. Duit dia $1 berapa? Mulai padahal kita yang jago kaya, Pak. Islam ini raja kaya di dunia. Coba tahu, Pak, Freeport satu hari gunungnya dari sini mana? Dari sini ke Bogor. Berapa kedalamannya yang habis? Amerika itu terkaya emas di dunia. Dari mana? Freeport. Makanya sekarang BPM tak khusyuk. BPM itu sudah indok. Ayo, kerjaan lo kurang ajar buat lo. Iya, ini pekerjaan kita, Pak. Kenapa? Karena kita udah kesel. Kita kaya kok, minyak kita dibubarin mulu. Minyak mahal banget, Malaysia aja minyak segitu murah. Doain, Pak, amin. Nah, kan murid gue disuruh semua, gue yang punya otak gue atur. Lah, jadi kayak mesti punya begini, Bang. Ayo, macam-macam mau kayak gue berketak walau lu. Nah, baru pindah. Nah, kenapa sih orang mau meninggal ini mesti baca Yasin? Ini harus terus begini, Bang. Jadi rupanya anak-anaknya ini, kita kan tahu kalau anak dia paling soleh siapa? Dia taruh di depan muka babanya. Makanya orang meninggal itu kan kalau anaknya belum kumpul, belum mati-mati katanya. Karena dia ada pesan. Ada pesan nih, nak, seperti inilah. Bapak juga akhirnya meninggal. Coba kamu lebih baik. Nah, inilah nasihat paling nasihat kemati. Hari ini kita juga dinasihati oleh oleh almarhum Haji Muallim bin Haji Mahbub ini belajar dengan beliau kita. Karena apa kata Allah? Karena beliau sudah telah tiada mempunyai anak begini. Lah, orang kalau nggak belajar kematian, coba saya tanya. Nih, tanya bocah-bocah. Tong, sembahyang lo. Beramal soleh. Bagaimana nanti? Gue tanya Mingkong. Sekarang kau ngomong bagaimana nanti, bagaimana mati? Ayo, kalau udah tua bilang, ya bagaimana gue kalau mati? Ayo, benar kan Kong? Kenapa? Karena kata Allah udah datang surat audit, surat teguran. Hei, Haji, engkong yang udah tua, lihat mata lo, mata malaikat, normal nggak? Kagak. Kuping lo, kagak. Pipi lo, kempot. Giginya banyak yang copot. Terus tulang belulang mulai rapuh. Kira-kira engkong sini cewek cakep engkong naksir nggak Kong? Kong, naksir nggak? Kagak, udah hilang seksual. Kenapa? Tiap malam bangun mulai terbayang masa lalu. Masa lalu akan tidak akan jadi kenangan tapi jadi penyesalan. Amal soleh kita berapa? Mulai jarang tidur, pengen sholat malam, kaki udah sakit, pengen ngaji Quran, mata udah terahum. Ayo, mau sedekah buat ke rumah sakit. Ujian mulai banyak, anak mulai merongrong, penyakit mulai merongrong. Ayo, listrik mulai mahal, bayar mulai mahal. Ayo, mulai digerogoti. Nah, kata Allah, makanya dari dulu ikutin innaka laminal mur ala siratimus tanjilal aji. Nah, kalau kamu ikutan tanzilah, manzilah, hanya ini, ya jelas. Kata Allah, banyak orang dinasihatin. Wasawaun alaihi a'anjartahum amlam tudirhum la yu'minun. Kenapa? Lah, bukan masalah bid'ahnya, karena orang kita ini bikin satu acara tidak dikemas rapi sehingga mubazir. Ini yang perlu kita soroti. Dari hasil kritikan beliau kita ambil. Nah, kita dikritik oleh asing. Indonesia dikritik, mana yang sholatnya banyak, kok Islam sekian 10%. Mana hasilnya?
Dibuka berita dunia, berapa korupsi? 6,7 triliun istana korupsi. Why not? Nah, haji mulu itu. Menterinya haji. Nah, ya, menteri haji, anggota dewan semuanya udah haji. Nah, kepala departemen pertahanannya haji. Nah, terus ngapain? Ditontonlah oleh orang non muslim. Jadi ngapain ke Mekah? Bukan bawa oleh-oleh, malah sakit agama. Tidak punya integritas. Akhirnya jatuhlah kita. Duit kita kalah. Yang pakai peci 2 kalah sama si botak. Belah? Tahu si botak, Pak? Hah? Botak, tahu botak? Si botak ngalahin peci. Duit kita 100.000. Duit dia $1 berapa? Mulai padahal kita yang jago kaya, Pak. Islam ini raja kaya di dunia. Hebat aku ya. Inna kalaminal musari. Hebat. Pak, kalau Bapak naik masuk ke Baitullah kagak ada apa-apanya, kosong di dalam. Ngapain? Masuk ke dalam ajarannya. Lihat Allah bilang betapa hebatnya Allah. Kita belajar dari prototipe ini, pulang kita adopsi, pulang kita caranya. Nah begini, saya ceramah ngapain Pak dijemput, sorry aja Pak, kalau gue ceramah dijemput. Kalau keluar daerah gue pesawat bayarnya sendiri, nyantunin dah. Tuh, berkah amin. Ya, katanya Allah maha kaya, tapi kita minta-minta gimana? Yang seremnya apa Pak? Udah bayar DP, ceramah kagak datang, gimana itu Pak? Gimana Pak, gue tanya meeting. Udah DP kagak datang, itu uangnya halal apa haram? Hah? Ya haram lah. Orang diambil, kagak datang, ayo. Ntar kalau ceramah 15 menit, apa kata dia? Ada acara lagi, lu ikutin dah. Paling di pulang tidur. Bah. Ya, kalau dia ceramah apa? Jorok kan? Bercanda. Kenapa? Itu akibat hijab. Karena mereka adalah pendusta agama. Makanya lihat, ada lucu hidupnya. Barang siapa tidak ikut inna kalamun ala siratil mustaqim, dia tidak jalan lurus, walak dolin, bahaya. Nah, hari ini apa sih haul? Haul ini mengenang. Jadi bukan kita mengenang yang buruk, tapi mengenang yang baik. Kita anaknya nih, harus betul-betul ditunggu oleh Allah untuk membela. Apa yang kita bela? Karena kita sudah putus hubungan antara jasad dia, secara jisim kita nggak ada. Tapi secara ukhrawi, secara ajaran masih nyambung. Nah, maka Islam itu diprotek seperti ini. Ini lo kirimin Al-Fatihah. Katanya. Gue bingung. Lah, siapa kalau kita kenal? Emang sebelum kira-kira kita kenal Allah tanpa orang tua? Kita kenal Allah tanpa guru? Kita mengenal Allah tanpa para wali? Kita kenal Allah tanpanya para nabi? Nah, Al-Fatihah itu bukan dikasih, bukan diterima, tapi ada konsep iya karena budu, wa iya. Dari konsep iya karena budu ini kita nyembah Allah perbalat, ikuti agama yang lurus tuh, berkesinambungan namanya. Ada replita 1, replita 2, replita 3 gitu. Nah, haul pada malam hari ini kita kembali pada diri kita pulang masing-masing. Kira-kira karena kullu nafsin ja'iqatul maut, setiap nyawa pasti mati itu gak pandang bulu, mau tua mau muda mati. Nah, orang nih kalau belum ngerasain sakit, belum kenal Allah Pak, belum ngerasain susah, belum kenal Allah, coba dah. Abang sakit tak, dibawa ke rumah sakit. Udah itu dobat agak mampu-mampu. Yang paling kira-kira kalau abang lagi pada sakit nih, kita bawain jeruk. Kan gitu orang sakit mah enak buat orang sakit. Mau sakit bawain jeruk. Wah kalau enak-enak banget, kita ke sakit gak enak, jadi bawain jeruk. Itu kita liatin, Masya Allah Akbar. Itu jeruk, itu anggur. Tapi kok kita makan pahit? Ntar nasihat, yang nasihatin siapa? Bini kita tuh, sok nasihatin, kita lagi sakit. Teman-teman kita makan biar sedikit-sedikit, biar perut jangan kosong. Ayo nasihat sakit aja. Lu bagaimana makan orang pahit? Nah, ya bener Bu. Gak ngerasain. Ibu kan kalau orang sakit pada bawain makanan kan? Nah, kenapa? Kok lagi sakit seperti itu? Yang kita takut kalau lagi sakit apa? Mati. Ayo. Udah kagak yang enak, air pahit, anta. Makan pahit, anta. Kadang-kadang muntah lagi. Coba kira-kira kalau nyebut Allah, pahit nggak? Hah? Kagak, gurih. Kalau nyebut Allah lagi dengan orang baca Quran. Ini saya praktekin Pak. Saya sering jenguk petinggi-petinggi dan mantan-mantan petinggi pejabat. Wah, yang datang banyak banget lah, teman dia segala macam. Kadang-kadang
datang jenderal, pada panglima, pengusaha kongres yang datang. Gue pakai kayak gini, datang diajak. Saya kan sering diajak tuh sama teman-teman saya. Jadi nanti tolong dong, saya boleh Pak. Ntar dah, kalau siang bekerja, oke, gue ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit pakai kayak gini Pak, masya Allah. Begitu masih, saya doa ya Allah, mudah-mudahan Bapak ini yang sakit mendapat cepat dan sembuh. Darahnya tinggi banget kayak gini nih, jantungnya. Saya mohon ya Allah mudah-mudahan koridoi, mudah-mudahan jadi orang yang baik. Begitu, yakin aja Bismillah. Gua tusuk aja gini. Dan bangun Pak. Loh Kiai kok bangun? Beda yang datang. Kalau yang datang lu kan kenal lu kolong berat. Wah ini dia nih kolong berat pelit nih, gak pernah sedekah. Dia tahu kita temen. Ini pejabat kayak gini gue tahu lu tukang garung duit rakyat. Tahu? Gila doanya manjur. Tapi gue udah tahu, oh ini Kiai Sa'adi nih. Yang kalau kemarin emang sering nyatuin doanya. Doanya dikabul. Itu bangkit Pak semangat. Nah ini inakalaminal musalin. Nah saya mau tanya Bapak nih. Saya kan ngobatin orang nih Pak. Sistemnya pakainya manajemen yang baik. Gak ada tuh minta-minta. Gak ada tuh namanya kotak-kotak amal. Orang susah begini. Gue mau tanya. Begitu Bapak sakit parah nih. Digotong, ditanduk atau diroda. Terus gue nunjukin kesaktian. Wah, besi gue patahin. Pak, kira-kira jadi baik gak? Stres dulu, saktinya. Nah terus, begitu kedua, gue langsung ngangkat, terbang. Itu Bapak gimana? Bapak terbang. Enggak. Terus ketiga, tok sulap, keluar paku. Kira-kira baik, jadi baik gak? Nah, itu takabur. Itu namanya sihir. Tapi kita robah. Apa kabar kok baik? Terus ibu gimana? Ya, ibu kurus banget. Ya. Terus suami nangis. Kenapa nangis? Saya lagi sakit begini Pak Kiai. Ditinggal oleh suami saya. Terus, ya anak dua. Terus biasa kelinci. Ya Allah. Innaka laminal mursalin. Ala siratil mustaqim. Tanjil ajijir rahim. Kata Allah. Ikuti dia. Tu'minuna billahi wa rasulihi tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Fisabilillah. Ulaika humus shadiqun. Keluarin duit Pak. Nih Bu, uang 250.000 buat ongkos naik taksi. Yang ini beli obat, yang ini buat beli beras. Pak nangis Pak. Itu kalah sakti dengan amal soleh. Lah kalau cuma begitu mau buat apa? Makanya orang sering tertipu di TV, berobat, nangis-nangis, berobat pakai kambing yang agak baik. Lah orang lagi sakit disuruh bayar. Coba sekarang pilih mau dibayar apa mau bagi duit. Nah kalau dia sembuh, yang kira siapa? Anaknya, bapaknya, abangnya, adiknya, encingnya, mamangnya, paleknya, bulenya. Ayo, senang semua. Dibuka rahmat oleh Allah, terjadilah akses saling nyayang menyayang. Nah ini yang kurang dipelajari oleh orang Islam. Nah kenapa hal seperti ini? Amal jariah, terjadilah anak yatim titipan Allah. Beliau lah nanti aksesnya begitu dia makan dapat duit. Alhamdulillah. Siapa yang dipuji? Bukannya Haji Muhalif, bukan. Tapi yang dipuji Allah karena ajarannya yang telah diamalkan oleh para hamba. Nah begitu keren banget dah. Nah ini Bapak gak pernah dengar begini-beginian Pak. Dengar asal kali pulang berkat. Ini penting transparansinya. Nah kenapa sholat ini kita harus mengenal Allah? Kenapa harus ini? Karena kalau kita mengenal Allah, jiwa kita tenang. Begitu di audit mau meninggal dunia, dia enak banget. Kalau udah meninggal dunia banyak amal soleh. Nih kalau mau pulang, nih dikasih kartu. Ini minjem, nih kasih gini nih enak nih. Gue contohin dah. Gak apa-apa Pak, ini kan praktek. Nih, kalau mau pulang, nih kartunya kalau mau jajan nanti. Punya kartu. Nih, tabungannya udah banyak. Tuh. Tinggal gosok aja lah, bukan kartu kredit aja lu. Gue mah alergi pakai kartu kredit. Udah, kartunya tuh. Debit. Bayar. Nih, pulang. Buat sampean kalau menikah saking mulai ya. Orang punya ongkos kira-kira naik koko. Jalan kaki mau diarus sampean.
Kalau si Kerawan di Jakarta kalau piye, kalau naik mulai nggak punya uang piye, lo naik apa sampean? Lah kalau punya duit pesawat, nih Pak, kartu ini sudah menandakan bahwa terjawabnya. Barang siapa kata Allah, walladzina bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dia yakin sama yang akhir, dia punya beramal soleh. Ulaika lahum rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Nah ini Allah tuh kalau mengasih kita tuh gak tanggung-tanggung. Tadi tahlilan ya, dibaca alif lam mim. Ya, gitu. Kata lo, coba jangan banyak berpikir. Lihat, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lihat kitab ini. Ini sebagai petunjuk, sebagai hudan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Islam ini memprediksi nanti yaumul akhir. Bayangin Pak, sama bapak anak bapak juga nak cita-cita jadi apa nak, itu kan Pak. Ibu-ibu nanyain anaknya, cita gantungkan cita-citamu nak setinggi langit, bintang di langit, ya kan? Artinya jauh harapan. Kira-kira kalau kita bilang anak kita tuh yang tek-tek insinyur kayak apa, pilot kayak apa, belum tahu dia. Tapi lama-lama kan SD, SMP, SMA, udah SMA, oh insinyur begini, oh ini begini. Kira-kira dulu kita belum tahu kan yaumul akhir Pak. Nih tanya engkau, udah tahu kan ya engkau yaumul akhir? Udah tua lihat. Umur 50 tahun tidak bisa dibantah. Kematian semakin dia bang pintu, makin tahu akan kematian akan datang. Baru masih muda mah sholat jarang-jarang diomelin mama kita gue bodoh amat. Sholat, galak waktu dua. Wah, jujur sama lu modelnya sama gua kan gua rasa dah. Pokoknya gak jauh beda lah Bang, kita masih muda mah semua nih ngakuin lah. Bapak saya mama saya paling galak Bang. Kalau subuh perhatian, suruh sholat subuh dasar yakin galak wajib, gak boleh orang senang. Ya benar, karena kita belum tahu. Coba kalau sekarang, masa lu punya bapak hebat banget ya. Kita disusun bayang ternyata di hari tua benar Pak mulai muncul. Mulai teman kita besok, Pak Haji, Jarno meninggal. Mulai, ya gue justru sedikit lagi. Ayo, nggak bisa dibantah, ini realitas kehidupan loh Pak. Begitu yang meninggal, ya si Ano meninggal, ya Allah sayang banget ya, belum sholat ya. Gue lihat main lapen mulu di jalanan meninggal, coba begitu yang meninggal dapat kabar meninggal yang baik, Innal nangis Pak air mata kita. Ada orang soleh meninggal dunia begitu kabarin, ayo kita meleleh Pak air mata kita. Kenapa? Kenapa? Ada rasa terpanggil untuk berbuat baik. Nah, ini hal mesti dijelasin. Kenapa? Karena harapan kita tidak lain, kita membedah bagaimana pulang ke rahmatullah ini dengan punya bekal amal soleh. Nah, hari ini, haul ini mudah-mudahan kita doakan anak-anak beliau yang ditinggalin juga mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, yang soleh. Kita yang datang pada hari ini pulang lebih baik kita mengajak diri. Siapa sebenarnya kita sudah sampai di mana amal soleh. Saya saranin Pak, kalau hidup ini nyari guru, saya punya komitmen dari guru. Saya kalau punya guru, saya mau cari guru yang gak pernah minta upah tapi bisa ngasih makan orang. Lama Pak saya berjalan dari tahun berapa tahun 70 saya ngaji. Akhirnya saya bekerja, saya bilang gue gak puas. Saya cuma gak ngimpi Pak. Saya lagi duduk, tiba-tiba saya bertemu namanya Mbak Mangli. Saya datang benar Pak. Nah, akhirnya saya niru sekarang. Itu guru saya. Saya punya guru dua. Namanya Mbah Mangli di Magelang, wali beliau. Yang kedua, Syekh Jadil Haq di Mesir. Kenapa? Saya kalau udah guru, apalagi gurunya udah minta-minta mulu, dah boga dah, gak bakal gue dapet dah. Lah, sekarang seorang pemimpin kalau yang nggak bisa memberikan kita jadi pemimpin, siapa? Nah, makanya Bapak lihat, nanti Bapak buktikan, orang yang mengamalkan agama, kalau dia naik di mimbar masjid, lihat, pasti nusuk di dalam dada kita. Nasihatnya masuk, tapi kalau orang yang tidak pernah mengamalkan agama, nggak bakal masuk. Nah, rupanya haul ini dikemas. Dari mulai Wali Songo itu kita baca tadi surat Yasin, surat Al-Baqarah. Ini kalau kita tidak kaji, gak tahu Pak. Ada apa hudalil mutakin ini? Allah prediksi kalau kamu beriman semua akhir, apa bukti iman yaumul akhir kata Allah? Satu, jaga pendengaran, penglihatanmu dan mulutmu serta kaki dan tanganmu, berbuatlah baik. Begitu kita berbuat baik Pak, Masya Allah di yaumul akhir itu wajilat qulubuhum. Hati jadi nikmat. Nah, ini Bang yang perlu kita belajar. Karena guru-guru yang dulu ini udah pada kagak ada. Kalau dulu ngajarnya ya tauhid mantek. Nah sekarang susah. Nah melalui kita kumpul hari ini kita sudah Muharram, kita sudah tahun baru Hijriah. Bisa nggak kita kembali flashback? Tahun ini harus lebih baik.
Kalau sholat kita masih berantakan, ya benerin, kan gitu. Kalau amal kita dikit, ya terusin. Ya baik Bapak dan Ibu sekalian, inilah bahwa haul pada hari ini tidak lain. Bahwa anak-anak yang ditinggalkan, dan kita juga kerabat yang ditinggalkan, dan juga teman yang ditinggalkan, harus bisa lebih baik daripada beliau. Karena kita masih diberi kesempatan hidup. Insya Allah mudah-mudahan dengan kumpul ini, nanti kita berdoa, mudah-mudahan juga hari ini kita sudah memasuki hijriah, mudah-mudahan Allah tambahkan umur kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Seperti keluarga almarhum Haji Mualim hari ini berbakti beliau kepada ibu bapaknya, dan mudah-mudahan apa yang beliau sumbangkan kepada anak yatim pada hari ini mudah-mudahan menjadikan keberkahan kita semua. Nah, di sini tadi saya dengar ada ketua musola ya. Berapa orang yang diundang musola di sini? Atu-atunya ya? Hah? Banyak. Ada berapa musola? Musolanya satu. Jamaahnya banyak. Ya, berarti musolanya dong. Oke, itu di musolanya kira-kira yang mau dibenerin ini apanya tuh? Lagi bikin talang di samping. Oh. Tapi belum selesai. Belum selesai? Ya, Tenang, kalau saya tuh kenapa saya panggil, saya tahu Pak sebenarnya. Hari ini kita sumbang musolahnya 2 juta. Ya saya masa si keluarganya Bu Haji Mualim aja nyantai anak yatim, ilok gua musolanya lagi dibawa kata malaikat, budak lu. Orang musola lagi dibetulin, ngomong doang lu so agama lu. Tapi lu pelit. Lah repot kita. Lah kita pasang tower di sini. Lah amal tuh tower Pak. Tower, kalau tower kita ada kan nyambung enak ya. Nah, besok kalau orang ini pada sholat kan lumayan. Kata Haji Mualim, gua nggak percuma punya anak ngaji di Asmot, gurunya aja datang nyumbang. Amin. Kan musiknya gua gelar sorban. Berhubung Kiai Sa'adi lagi bangun banyak pesantren dan banyak ininya. Tolong bapak-bapak, lu bejat. Orang datang lu jadi. Enggak, pengemis mah udah gak ada ngetok. Gimana sih pengemis tok? Kasian nah. Lu kasih 50.000, besok lu pulang kampung ketemu. Duh, yang sering bagi gua di lampu merah. Saya nggak mau Pak proposal. Jujur, saya bangun apa nih Pak? Pesantren saya terbesar itu Pak. Nggak pernah saya mau. Saya cuma bilang Allah Tuhanku, aku membela agamamu. Tolong berikan aku jalan keluarnya. Nggak pernah pikir, dapat aja. Saya ceramah ke Kalimantan Pak. Waduh, modal sendiri. Lama-lama dikasih rezeki sama Allah. Cuma gue gede gunung, jangan di batu bara. Nggak ada yang beli tuh gunung. Suruh datangin, gue gede-gede aja. Insya Allah jadi batu bara tuh. Ngalir duitnya, amin. Nah, udah buah-buah malah sama. Kita doain itu dikasih. Sawit dah lu jalanin dah, penting gua mah terima bersihnya aja. Nah, ada hari ini ya panjenengan niko musolane opo namanya? Ajian. Ya. Nah, itu ini saat duitnya nih 2 juta. Enggak, terdulu. Panggil aja. Ya, saya biasa Pak kalau ceramah nyumbang musola masjid ya, kalau ada yang lagi dibangun memang selalu kita sumbang. Kenapa? Karena ini bukan uang saya Pak. Saya dikasih rezeki oleh Allah, dititipin itu buat membangun agama. Jadi nanti amal jariahnya, ini amal jariah Pak ya. Hari ini kita nanti al-fatihin kedua orang tua kita, dan juga kita al-fatihin yang namanya Haji Mualim bin Haji Mahdub ini. Mudah-mudahan amal jariah ini menjadi kesinambungan kita. Amin. Nah inilah tabungan kita besok kalau kita mati nyusul Haji Mualim. Lah akhir tahun bukan tabungan 2 juta. Lah ini tabungan 2 juta ini bukan dibagi-bagi kalau agama. Satu orang 2 juta. Lah terus kalau bapak bilang belagu mati Kiai Ria, Ria bukan duit congoran lu, tahu duit gua. Enak aja lu so tahu. Ria itu dari lu bukan dari gua dari lu. Lo orang mau Betawi kalau penjenengan ini kalau si Betawi sampean kalah ngomongnya. Ria itu dari saya Pak, bukan dari Bapak. Kapan kita mau bener tentang tarian? Lah ini saya bukan begini sini aja Pak. Kemarin Bekasi tuh, di Bekasi saya kalau Jombang di Polres saya sumbang aja. Ayo Polres sumbang nih. Kapan saya panggilin? Itu betul besok polisi suruh betulin tuh. Bersih-bersih yang jelek, musuh-musuh aku mau cek. Lah masa Kiai Islam hebat? Kalau Kiainya membleh. Nah, kalau gue datang proposal, gue datang, oh Kiai lu ya, yang pernah datang ke wali kota, yang minta proposal, nama lu kagak tau. Nah, kalau kita harus hebat, kita mesti hebat, amin. Nah, jadi uang ini, Bapak setuju Pak, buat musola. Anak yatim udah ada sentuhannya? Ada. Kali nggak ada, dompet itu masih ada. Gue pulang juga gampang kan nyari gampang duit. Ya di sini juga hadir Pak anak saya, istri saya.
saya biasa pakai kayak gini. Memang alhamdulillah saya punya kos-kos tersendiri untuk dakwah. Insya Allah doain Pak tahun ini. Biasanya kita 1 tahun hampir 3 miliar Pak dakwah itu. Ya, jadi dakwahnya setahun dari 3 miliar. Karena dakwahnya nggak di sini aja, di Kalimantan, di Jambi, di mana-mana. Kenapa? Ini rezeki kita mesti balikin. Ntar kalau saya kagak nyumbang-nyumbang, bisa banyak bini Bang. Ya, lah kalau banyak duit mau kemana tuh? Ayo. Lah mobil gak dijak mobil, gak bisa dijak ngomong. Ayo, makan kenyangan tidur. Coba kalau bini bisa dijak ngomong ya. Katanya kalau bini yang tua mau pesek, dengan bini yang kedua mancung gitu ya. Terus bini yang ketiga demplon ya. Agak habisnya mampus kita jalanan. Ya baik. Ya kan Bapak tadi tegang nih. Ya saya kasih dikit seloroh dikit. Nah apa sih? Baik Pak. Jadi agak haul pada hari ini kita dititipkan rezeki 2 juta untuk musola apa tadi? Al-Jihad. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Talang tadi ya Pak. Ya Talang. Dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan sudah mulai turun, hujan sudah mulai besar di mana-mana, banjir akan di mana-mana. Mudah-mudahan Allah pelihara hujannya, tidak banyak air bah, dan mudah setelah selesai nanti mudah-mudahan juga Allah pelihara gunungnya dan Allah juga pelihara lautnya. Jangan sampai lautnya kenyang, kalau letaknya kita Jakarta repot. Baik Bapak dan Ibu, mari hari ini kita tidak lain. Kita kenal Allah, kita kenal Rasul, tapi hari ini kata Allah, wali walidayya, hari ini kau harus kenal orang tuamu. Mari kita ya ibu kita yang telah meninggal dunia, kita kirim Al-Fatihah. Mudah-mudahan amal jariah yang 2 juta ini mudah-mudahan bisa Allah berikan bahwa tanda bukti kita bahwa bisa bela agama, dan mudah orang tua kita dikuburkan jadi yang kubur itu bila terjana dan diampuni dari segala dosanya. Orang tua kita yang masih ada mudah-mudahan dipelihara umurnya dan diberkahi oleh Allah, dirahmatikan dalam husnul khatimah. Dan anak-anak yatim yang kita hari ini mudah-mudahan dia menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa negara dan juga bagi agama dan kedua orang tua mereka. Ila hajinia wala kulinatin soleha wala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususon aba'ana wa umawatina wa usun fi jama'atina fi haul Haji Mu'alib bin Haji Mahbub wa ila hadrati wa khususon almarhum wa almarhumah aba'ana wa umawatina wa khususon almarhum wa ila hadrati khususon. Mari Pak kita sebutkan nama bapak kita masuk. Suma ila arwahi abaihi wa umihi. Anallahu yataqasahum wa iyahum wa yahdina bi hidayatihim. Sayyidul al-Fatihah. Iya kan aku ya. Pak D, Iki uangnya. Ya, Bapak, ini uangnya saya serahkan ketua Pamusola 2 juta ini. Mudah-mudahan ini sebagai amal jariah tadi kedua orang tua kita dan juga amal jariah untuk Haji Mu'alib bin Haji Mahbub. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena agamanya, dan mudah-mudahan di musola ini mudah-mudahan lahir orang-orang yang soleh yang soleha. Nggih, nun sewu ya Pak. Nggih, ya. Amin. Ya, insyaallah mari Pak kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita berzikir sejenak dan kemudian kita berdoa. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. La ilaha illallah, 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 la
Allah Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim ajmain. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya maulana, ya mahbud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafini amma huwa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalali wal Ikram. Ya Allah, dengan rahmat Engkau pada malam hari ini telah datang ya Allah tahun baru Hijriah. Umur kami telah bertambah ya Allah. Kami sadar sepenuhnya bahwa kami pun akan mengalami kematian sebagaimana pada hari ini kami menghadiri haul daripada Haji Malik ini ya Allah. Ya Rabb, kami berharap kepada Engkau di tahun baru ini. Setelah Kau panjangkan usia kami ya Allah, pertemukan kami kepada orang-orang soleh ya Allah, agar hidup kami bisa mengikuti jejak mereka ya Allah. Ya Rabb, hamba sadar banyak kesalahan yang hamba perbuat, belum kami sanggup memperbaiki. Terkadang ya Allah kami sudah mulai ya Allah pada hari ini mulai was-was, dan kami sadar bahwa kematian itu pasti datang. Ya Rabb, sebelum kematian ini datang, maka berikanlah kami kesempatan ya Allah, bimbing kami ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus pada hari ini ya Allah. Tunjukkan bahwa hari ini kami datang ya Allah, kami datang ke tempat ini ya Allah, haul bahwa saudara kami Haji Malik ini telah meninggalkan anak, cucu, serta istri. Sebagaimanapun kami akan menyusul ya Allah. Kami tidak tahu kapan Kau panggil, namun kami berharap ya Allah, mudah-mudahan di tahun baru ini Kau panjangkan usia kami. Kau jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kau jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur ya Allah. Ya Rabb, rahmati kami, rahmati keluarga kami, rahmati anak-anak kami. Di depan kami ya Allah anak-anak yatim yang hadir pada hari ini. Kami pun dari ini ada yang tua, ada yang muda, dan bahkan ada yang setengah bayar. Kami sadar satu saat pun kalau kami mengalami seperti ini, betapa bahagianya ya Allah dengan ajaranmu ini. Anak-anak yatim dikumpulkan, disantuni ya Allah. Bahkan ya Allah pada hari kami datang berteman beliau. Terima kasih ya Rabb. Semoga Al-Quran tidak menghujat kami tanpa kami meninggal dunia. Semoga Al-Quran tidak menghujat kami ya Allah. Kemudian di yaumul akhir kami Kau pertanyakan. Ya Rabb, terima kasih. Pada hari ini rezeki yang Kau titipkan, mudah-mudahan uang 2 juta ini Kau berikan ya Allah kepada orang tua kami yang telah tiada, sebagai amal soleh untuk membangun agamamu, untuk membangun rumahmu musola ini ya Allah. Mudah-mudahan jamaah musolahnya Kau jadikan orang-orang yang soleh ya Allah, orang-orang yang soleha ya Allah, dan Kau matikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabb, hanya Engkaulah Tuhanku pada malam hari ini. Betapa ya Allah kebesaran-Mu Kau kumpulkan kami di tempat ini bersama saudara-saudara kami, bahkan bersama yatim wal masakin. Rabbana, hanya kepada Engkaulah kami serahkan urusan kami. Hanya kepada Engkaulah kami berlindung ya Allah. Sesungguhnya yang tiada Tuhan kecuali Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ihdi hajatina wa hajati jama'atina wa jama'ul haji Malik haji mahbub. Allahumma ihdina siratal mustaqim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Allahumma ihdi hajatina ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar. Ihdi hajatina jama'atina. Silakan Bapak dan Ibu berdoa masing-masing. Berdoa menurut hati yang paling dalam masing-masing. Kenapa kita dikumpulkan di tempat ini? Kita harus banyak belajar kematian.
Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minal jamaah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan haji mahdu. Allahumma ihdi hajatina ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam. Ihdi hajatina jam'atina. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah anak-anak yatim yang kami undang pada hari dan kumpul bersama kami, kau jadikan mereka orang-orang yang soleh, yang soleha. Orang ya mudah-mudahan ya Allah ibunya kau berikan kesabaran dalam membimbing anak-anak mereka ya Allah. Ya Allah, semoga ya Allah di bulan Muharram ini apa yang telah menjadi perintah Nabi-Mu ya Allah untuk menyantuni anak-anak yatim mudah-mudahan menjadikan keberkahan bagi kami yang kumpul pada malam hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, saya sebagai pimpinan Majelis Zikir As-Samad Al-Maliki mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila penyampaian kata salah atau dalam penyampaian gurauan yang tidak enak, mohon dibukakan pintu maaf. Tadi sekali lagi Bapak Ibu, nama saya Saadi Al-Batawi, saya 53 tahun, saya bekerja di salah satu perusahaan yang asing di Jakarta dan juga saya seorang konsultan dan juga saya seorang pengusaha dengan teman-teman. Dan juga ini yang saya lakukan tidak lain adalah untuk pembaharuan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam metode riset. Dan alhamdulillah metode-metodologi ini banyak dikembangkan di Amerika. Insya Allah tahun depan saya mungkin sudah mulai di sana dakwah karena ini sudah diminta. Dan pengembangan dakwah ini saya meneruskan tasawuf, yang saya ajarkan tasawuf dengan metode-metodologi yang termodern dengan amal soleh, dengan amaliyah. Dan saya kembangkan ini, saya mengikuti jejak bagaimana Sunan Gunung Jati bahwa beliau harus menganjurkan seperti ini. Saya pelajari nukil beliau. Dan alhamdulillah yang kita lakukan di sini, saya sudah keliling se-Indonesia dan mudah-mudahan ini menjadikan cikal bakal kita negara kita akan lebih maju. Dan insya Allah pembaruan di bidang migas dan yang lainnya kita akan benahi bersama karena dari teman-teman kita sudah siap semua. Mudah-mudahan kita akan lebih jaya lagi ke depan dalam rangka bagaimana Indonesia ini ke depan menjadi lebih baik. Jadi ulama bukan hanya sekedar dakwah tapi juga penyampaian-penyampaian di mana. Bantu doa kami, insya Allah mudah-mudahan ini akan suatu terus ide-ide yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia dan Islam sendiri. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah disampaikan oleh Syekhuna Kiai Haji Saadi Al-Batawi. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maju sedikit Bu, kita akan berikan santunan. Berdiri dan semua dari berdiri. Ya, hadirin sekalian. Ya, tapi bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah
sejati